Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Asyikin dengan NIM 221013251018 dengan program studi kesehatan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistemik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di sebuah negara, beragam cara dicoba, namun praktek korupsi tetap subur dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu tidak boleh menyurutkan keinginan semua pihak untuk memberantas korupsi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada juga yang mengatakan bahwa memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Konsep pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal ini dengan menggunakan hukum pidana, sedangkan jalur non-penal ini diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau yang disebut pencegahan, dikatakan secara kasar. Karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal korupsi, yang ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuh suburkan kejahatan. Upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan, sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya dilakukan secara subsidiar. Beberapa pendapat mengenai pemindahan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan penindasan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan.
Berbagai pendapat dapat memberi pelajaran bahwa kita hanya dapat mengandalkan hukum pidana saja dalam memberantas korupsi. Padahal banyak sekali cara dari berbagai kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi, memang tetap harus dihukum. Namun, berbagai upaya lain harus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum para pelakunya. Selanjutnya, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimilikinya, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi, serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa, baik itu cetak maupun tertulis. Melakukan seminar diskusi, spanduk, poster, atau segala macam ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Menggunakan atau mengoperasikan perangkat, alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu, contohnya CCTV, kamera, video. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tidak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan. Penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik itu dapat dikaji ulang bila mana perlu diubah atau dihapuskan. Hal ini bertujuan lebih memperdaya masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa keduanya ini, seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam itu ada kerjasama internasional.
Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional. Sekian penjelasan dari saya tentang upaya pemberantasan korupsi. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.